Siapa entitas pertama yang hadir di alam semesta ini? Tentu ada banyak versi dari tiap kepercayaan. 54.000 tahun sebelum Masehi, jauh sebelum alam semesta ini terbentuk. Pada mulanya, semua terlihat kacau tak beraturan. Konon, dari kekacauan itulah sebuah telur besar menetas dan melahirkan sosok entitas pertama. Dia adalah Pangu. Mitologi Tiongkok telah meyakini entitas tersebut sebagai awal mula terciptanya alam semesta. Pangu, ia telah memikirkan filosofi yang disebut Yin dan Yang untuk memisahkan bumi dan juga langit. Konon, Pangu membelah kosmos dengan sebuah kapak hingga memisahkan keduanya. Dan secara bersamaan, Qi di dalam Yang membentuk langit biru yang luas, sedangkan Qi dalam Yin menjadi bumi. Sejak itu, alam semesta terdiri dari langit dan bumi. Akan tetapi Pangu khawatir, langit akan runtuh menimpa bumi. Maka ia berdiri untuk menopang keduanya. Meski begitu, langit setiap harinya bertambah tinggi. Dan bersamaan dengan itu pula, tinggi badan Pangu ikut bertambah. Peristiwa ini berlangsung selama 18.000 tahun, hingga pada akhirnya Pangu pun wafat. Jasad tubuhnya terurai, mata kirinya menjadi matahari, mata kanan menjadi bulan, darahnya menjadi sungai, kulitnya menjadi tanah yang subur, tulangnya menjadi bebatuan, dan rambutnya pun menjadi tumbuh-tumbuhan. Bahkan dikatakan pula, jika makhluk hidup lain seperti hewan dan manusia juga muncul dari tubuh yang terurai itu. Namun, mitologi Tiongkok mempunyai banyak versi mengenai hal ini, seperti halnya Fuxi dan Nuwa, yang merupakan sepasang dewa penting dalam kepercayaan Tiongkok dan Taoisme. Mereka dikatakan yang menciptakan manusia dengan berbagi tugas. Namun, sumber lain justru mengatakan bahwa Fuxi dan Nuwa adalah dua manusia pertama setelah Pangu menciptakan dunia. Keduanya juga disebut sebagai anak dari Huaxu, dewi yang kurang dikenal. Ada pula versi mitologi Tiongkok lain yang menyatakan keduanya adalah manusia yang selamat dari banjir besar yang menghancurkan umat manusia. Ketika banjir besar mereda, mereka tinggal terpisah dan konon bertemu di Gunung Kunlun yang mistis. Karena bumi menjadi sepi, mereka ingin mengisi kembali bumi dengan menikah dan melahirkan banyak anak. Mitologi Tiongkok sudah ada pada abad ke-12 sebelum Masehi. Mitos dan legenda disampaikan turun-temurun dengan cara lisan selama lebih dari ribuan tahun. Sumber terbesar mitologi Tiongkok adalah catatan tertulis berupa literatur. San Haijing. Buku ini memuat cerita penting dalam mitologi Tiongkok, seperti Pangu membelah langit dan bumi, Nuwa menambah langit, dan Kuafu yang mengejar matahari. Pada awalnya, dewa-dewi dalam mitologi Tiongkok dibuat berdasarkan imajinasi untuk makhluk seperti manusia atau manusia yang meninggal yang diberi kemampuan lebih karena perbuatan baiknya. Imajinasi ini pun berkembang menjadi sebuah dunia lain yang memiliki mekanisme yang mirip dengan mekanisme dunia manusia. Dunia lain tersebut merupakan paralel dunia manusia. Maka, di dunia lain pun mengenal makhluk baik dan juga jahat. Namun di sisi lain, cerita Pangu memiliki kemiripan dengan Ymer dari mitologi Nordik dan juga Protogonos dari Yunani. Pertanyaannya, jika benar hanya mitos belaka, siapa dan apa sebenarnya yang pertama kali menginspirasi mereka? Mungkin kita akan menemukan jawabannya di lain waktu.